Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai teknik analisis nafza dan kasus keracunan lysergic acid diethamid yang terdiri dari Leni Herlina, Reni Aryani, Anwar Al-Mumtahanah, Muhammad Abdul Razak, Gita Nurul Rohmah, Asmarani Titan, Ajeng Siti Nur Anisa, Serena Oktaviani, dan Muhammad Panji Wahyudin. Pembahasan yang akan dibahas oleh kelompok kami, yang pertama yaitu sejarah, yang kedua toksikokinetik, yang ketiga toksikodinamik, yang keempat pemeriksaan, dan yang terakhir kasus akibat lysergic acid diethamid. Pembahasan pertama akan dibacakan oleh Reni. Sejarah lysergic acid diethamid atau LSD. LSD diperkenalkan oleh Sandoz Laboratories atau kini Novartis dengan nama dagang Dilsid sebagai obat dengan berbagai penggunaan fisiatik pada tahun 1947. LSD segera dibuat sebagai perwakilan terapi yang nampak menyembuhkan hasrat besar. LSD pertama kali disintetis oleh Albert Hofmann pada tahun 1938 dari ergot, sebuah butir jamur yang biasanya tumbuh di rai. Bentuk LSD berasal daripada awal nama kode LSD-25 yang merupakan singkatan untuk Lysergsaur atau diethylamid Jerman, diikuti dengan nomor urut. LSD sensitif terhadap oksigen, sinar ultraviolet, dan klorin, terutama di solusi. Langsung kamu. Obat ini bersifat fisidemik dari keluarga Ergolina. Pemberiannya adalah sebagai berikut. Nama umum LSD 25, diethylamide asam lysergat. Nama lainnya blotter acid atau microdet dan weight lightning. Rumus kimianya 9, 10 dihydro N dihydri, 6 metilergolin, 8 beta, karboksamid C20H25 N3O 323,4. Berikutnya sebuah zat kristal dan warna yang tak berwarna. Larut dalam air. LSD mudah terdeteksi dalam spesimen biologis ketika terkena cahaya atau suhu tinggi. LSD juga dapat meningkat wadah kaca dan urutan asam. Konstansa disosiasi pKa 7,5, koefisien partisi PL prog L atau oktanol atau air yaitu 2,9. Selanjutnya efek halusinogen. LSD dapat bertahan 2-12 jam. Ini siapa? Kemudian dilanjutkan oleh bersifat non-adiktif, tidak menimbulkan ketergantungan, memiliki tingkat racun yang amat sangat rendah, banyak dikenal atas efek psikologisnya, menyebabkan tertutup atau terbukanya mata, perasaan distorsi waktu, kematian ego, pergeseran kognitif yang dalam, serta berperan penting dalam mantra budaya tahun 1960. Dosis tunggal asam lysergat diethylamida berkisar antara 100 sampai 500 mikrogram. Jumlah tersebut hampir setara dengan 1 sampai 10 massa butir sebelumnya gitu.
Reaksi fisik LCD variasi dan tak spesifik. Gejala yang dilaporkan antara lain menyebabkan kontraksi rahim, hipertermia, demam, kenaikan kadar gula darah, penyakit bulu roma, peningkatan curah jantung, cengkeraman rahang, persirasi, hidriasis, dilatasi pil, produksi air liur dan lendir, rasa dapat tidur, hiperrefleksia, tremor. Terdapat beberapa indikasi bahwa LCD dapat menimbulkan fluid disosiasi, yaitu keadaan seseorang tidak mampu mengingat sebagai peristiwa pribadi penting atau selama beberapa saat, akan identitasnya atau bahkan membentuk identitas baru yang terjadi pada orang-orang yang mengkonsumsi beberapa jenis seperti depresan tertentu seperti garam tium dan trisiklik. Efek rai yang disebabkan oleh SID disebut tripping, yaitu halusinasi terhadap tempat, warna, dan waktu. Biasanya halusinasi ini digabung jadi satu menimbulkan obsesi terhadap halusinasi yang terasakan dan keinginan untuk hanyut dalamnya. Menjadi sangat indah atau bahkan menyeramkan dan lama-lama membuat paranoid. Selanjutnya Ajeng. Toksikokinetik lysergic acid dietilamid atau LSD. Inhalasia adalah zat yang dihirup. Salah satu contohnya lem Aika-Aibon yang banyak dipakai anak dan remaja karena harganya murah dan memabukkan. Zat yang ada di lem Aika-Aibon adalah zat kimia yang bisa merusak sel-sel otak dan membuat kita menjadi tidak normal, sakit, bahkan meninggal. Salah satu zat yang terdapat di dalam lem Aika-Aibon adalah lysergic acid dietilamid atau LSD. LSD merupakan zat semisintetik psihedelik dari famili ergolin. LSD sensitif terhadap udara, sinar ultraviolet, dan klorin, terutama dalam bentuk solutio, di mana zat ini akan bertahan selama 1 tahun jika dijauhkan dari cahaya dan dijaga agar suhunya bawah temperatur. Alam bentuk aslinya warna bau yang khas. LSD dapat didistribusi ke dalam tubuh secara intramuskular atau injeksi intravena. Dosis yang dapat menyebabkan efek psikoaktif pada manusia yaitu 20-30 mikrogram. LSD dapat digunakan sebagai agen terapeutik yang menjanjikan. LSD mempengaruhi sejumlah besar reseptor pasangan protein G, termasuk semua reseptor dopamin. Semua subtipe adrenoreseptor sama seperti lainnya. Ikatan LSD pada sebagian besar subtipe reseptor serotonin kecuali 5-HT3 dan 5-HT4. Bagaimanapun juga, hampir semua reseptor mempengaruhi pada afinitas rendah menjadi aktif pada bagian otak konsentrasi 10-20 nm. Selanjutnya ada toksikodinamik lysergic acid dietilamid atau LSD. Terdapat beberapa tipe reseptor serotonin pada otak dan bertanggung jawab pada fungsi khusus LSD. LSD menempel pada serotonin reseptor karena memiliki reaksi kimia yang hampir menyerupai serotonin. LSD berinteraksi khusus dengan reseptor, akan tetapi tidak selalu melalui cara yang sama, kadang melalui cara menghambat, yaitu dengan cara ketika ada serotonin reseptor langsung menempel sehingga menghambat serotonin neurotransmitter. Selain itu juga melalui cara meningkatkan serotonin reseptor, dan karena itulah menjadi alasan bahwa LSD menjadi gangguan sensori kompleks.
Adapun beberapa pengaruh pada penggunaan LSD yaitu yang pertama, pengaruh segera setelah pemakaian. Koordinasi otot terganggu atau tremor. Pupil mata melebar, tidak bisa tidur, mulut kering, selera makan hilang, suhu tubuh meningkat, denyut jantung cepat, tekanan darah naik dan berkeringat. Dan yang terakhir, berubahnya perasaan akan waktu dan persepsi tentang diri sendiri. Dan selanjutnya yang kedua adalah pengaruh jangka panjang. Bad sleep termasuk delusi atau penilaian yang salah tentang diri sendiri atau lingkungan. Dan halusinasi atau penglihatan hayal, panik, kebingungan, cemas, merasa tak berdaya, putus asa, skizofrenia, atau gangguan jiwa. Hilangnya kendali diri, melakukan kekerasan pada diri sendiri dan orang lain, menyebabkan ketergantungan, dan timbul toleransi. Kemudian selanjutnya Rojak. Lanjutan, pengaruh pada sistem tubuh manusia. Sistem saraf pusat dapat menyebabkan kerusakan otak, gangguan daya ingat dan pemusatan perhatian, kesulitan cara berpikir abstrak, terus meningkatkan resiko kejang-kejang, dapat menyebabkan delusi, penilaian yang salah tentang diri sendiri atau lingkungan, halusinasi, persepsi akan waktu dan ruang menjadi buruk, pengaruh pada sistem tubuh manusia. Yang B, sistem pernapasan meningkatkan risiko kegagalan pernapasan. Yang C, sistem jantung dan pembuluh darah mengikat risiko gagal jantung. Pemeriksaan lisgeric acid diacetylamide LSD. Ada beberapa pemeriksaan laboratorium yang dapat dilakukan pada pengguna narkoba. Berikut penjelasannya. Tes urin. Dapat dilakukan tes urin pada seseorang untuk mengetahui apakah dia pemakai atau bukan. Karena urin mengandung kadar metabolit dalam jumlah tinggi dan pengambilan sampel mudah dan tidak perlu menyakiti pasien. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu dipahami dalam melakukan pemeriksaan laboratorium urin untuk mendeteksi adanya narkoba di dalam tubuh seseorang, yaitu mengetahui jenis zat yang akan diperiksa sesuai dengan hasil wawancara dan pemeriksaan gejala fisik yang terlibat, cara pengambilan urin dan rantai penyerahan urin ke laboratorium ini dimaksud agar tidak terjadi sampel yang tidak semestinya urin orang lain, mengetahui zat atau obat lain yang dapat mengaruhi hasil pemeriksaan zat, misalnya obat, mengetahui lama obat dapat terdeteksi dalam tubuh seseorang sehingga tidak memberikan hasil yang palsu. Tes ini dapat dilakukan dengan beberapa metode berikut. Yang pertama ada strip test pack. Menggunakan strip test pack, yang pertama dikondisikan strip test pack pada suhu kamar sebelum digunakan. Kedua, dibuka tutup strip test pack lalu diletakkan pada posisi vertikal sebatas garis di bawah tanda panah pada wadah yang berisi sampel urin. Tunggu 10-15 detik, jangan melewati batas urin. Ketiga, diamati pergerakan cairannya menuju ke bagian atas strip test pack. Yang keempat, dihitung waktu selama 5 menit, jangan lebih dari 10 menit. Yang terakhir, diamati perubahan warna yang terjadi. Pack interpretasi hasil. Yang pertama ada positif, hanya terbentuk pita pink pada kontrol C. Negatif, terbentuk 2 pita pink pada kontrol C dan pada tes. Yang ketiga, invalid, tidak terbentuk pita pink pada kontrol dan pada tes.
atau terbentuk pita pink pada tes, sedangkan pada kontrol tidak terbentuk pita pink. Yang kedua ada card test. Card test ini sama dilakukan seperti strip atau stick test yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang membedakan jika strip atau stick test ini dicelupkan pada wadah yang sudah diisi dengan urin, sedangkan pada card test ini urin yang diteteskan pada zona sampel sekitar 3-4 tetes urin. Menggunakan card test, yang pertama dikondisikan card test pada suhu kamar sebelum digunakan. Yang kedua dibuka tutup card test lalu diletakkan pada posisi vertikal, diteteskan kurang lebih 3-4 tetes sampel urin pada lubang card. Yang ketiga diamati pergerakan cairannya menuju ke bagian atas card. Yang keempat dihitung waktu selama 5 menit. Yang terakhir diamati perubahan warna yang terjadi. Selanjutnya, tes darah. Selain dilakukan pemeriksaan urin, dapat dilakukan tes darah. Pada pengguna narkoba akan didapat hasil SPOT dan SGPT yang meningkat karena biasanya pemakaian narkoba dalam jangka panjang dapat menyebabkan terjadinya hepatomegali. Tentunya, uji ini harus dilakukan oleh tenaga lab khusus dan peralatan khusus juga. 3. Menggunakan sampel rambut. Cara seperti ini dinilai lebih mantap ketimbang tes urin yang memastikan seseorang pecandu atau tidak. Ada beberapa kelebihan dari analisis rambut bila dibandingkan dengan tes urin. Salah satunya adalah narkoba dan metabolisme narkoba. Tetap akan berada dalam rambut secara abadi dan mengikuti pertumbuhan rambut dan berlangsung sekitar 1 inci per 60 hari. Sedangkan kandungan narkoba dalam urin segera berkurang dan menghilang dalam waktu singkat. Salah satu metode pemeriksaan yang dapat digunakan yaitu metode PROHD. Prinsipnya pembentukan senyawa berwarna antara zat yang diperiksa dengan asam molibdat atau natrium molibdat dalam suasana asam pekat. B. Alatnya pipet tetes, vortex mixer, sentrifuge, tabung sentrifuge. C. Reagen. Reaksi PROHD 1,6 gram asam molibdat atau natrium molibdat larutkan dalam 100 ml asam sulfat pekat panas. Larutan akhir harus tidak berwarna. Eter natrium hidroksida. Cara kerjanya, masukkan 2 ml urin ke dalam tabung sentrifuge, tambahkan NaOH sampai pH 9 sampai 10. Ekstraksi dengan 5 ml eter, masukkan ke dalam vortex mixer dan disentrifuge. Ekstrak eter dan diuapkan sampai kering. Residu dilakukan dalam 1 ml etanol 95%, keringkan kembali. Tambahkan 1 tetes larutan reaksi. Dan terakhir, pembacaan hasil. Hasil akan berwarna kehijauan. Hal itu menunjukkan bahwa sampel tersebut mengandung LSD. Kemudian, kasus akibat LSD, yaitu efek samping dari senyawa LSD ini adalah efek psikologisnya yang dapat menyebabkan gangguan pada penglihatan, sehingga pandangan menjadi kabur. Inilah kemungkinan besar yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Mereka yang mengonsumsi LSD dapat berakibat mengalami gangguan persepsi, selain juga akan meningkatkan tekanan darah dan mudah tersinggung atau paranoid. Penggunaan ini juga dapat menimbulkan distorsi waktu, seperti sulit membedakan sekarang adalah waktu pagi atau sore. Sehingga dari peningkatan curah jantung dilanjutkan dengan tekanan darah meningkat lagi akan terjadi tremor dan dapat berair dengan terjadinya kram jantung. LSD tidak bisa membuat ketagihan atau sakau, namun karena LSD bisa menimbulkan rasa bahagia sehingga pengguna merasakan kebahagiaan yang berlebihan. Meski tidak menyebabkan ketagihan seperti narkoba dan umumnya, bahaya LSD bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya. Baik, silakan. Nama saya Maharani, NPM 311983. Izin bertanya, efek halusinasi dari ketoksikan LSD itu bisa berlangsung berapa lama? Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya.
Izin bertanya, nama saya Ayu Yunira, NPM Silakan. 139077. Kapan mulai terjadinya efek LSD dan kapan hilangnya? Terima kasih. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah sudah tidak ada yang ingin bertanya? Kalau tidak, saya akan menjawab pertanyaan dari Maharani. Pertanyaannya, efek halusinasi dari ketoksikan LSD itu bisa berlangsung berapa lama? LSD itu termasuk dalam salah satu obat psikedelik yang paling kuat efeknya dalam pengutak-atik suasana hati dan pikiran penggunanya. Efek LSD biasanya dapat dirasakan dalam 30-45 menit setelah pemakaian dan bertahan selama 4-12 jam. Seperti itu, Maharani. Iya, cukup. Terima kasih, Panji. Izin menjawab pertanyaannya Ayu Yunira. Kapan mulainya dan hilangnya efek dari LSD? Tak serupa dengan narkoba lain, pengguna LSD mendapat sedikit gagasan apa yang mereka pakai dan efeknya dapat berubah-ubah dari orang ke orang, dari peristiwa ke peristiwa, dan dari dosis ke dosis. Efeknya dapat mulai dalam 1 jam setelah memakai dosis bertambah antara 2-2 jam, 8 jam, dan berlangsung hilang secara perlahan-lahan setelah kurang lebih 12 jam. Bagaimana Ayu Yunira? Cukup, terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang teknik analisis morfin dan kasus keracunannya. Yang beranggotakan ada Ayu Rahayu, Anissa Agustina, saya sendiri Alfia Audrey, Reta Isnen Pangestu, Kurnia Avandi, Ayu Yunira, Muhammad Rafli, dan Maharani. Untuk pemaparan materinya akan dibacakan oleh Ayu Rahayu. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. Yang termasuk jenis narkotika adalah tanaman papaver, opium mentah, opium masak atau candu, jicing, jicingko, opium obat, morfina, kokain, ekgonina, tanaman ganja, dan damar ganja. Di samping itu, garam-garam dan turunan-turunan dari morfina dan kokaina, serta campuran-campuran dan sediaan-sediaan yang mengandung bahan tersebut di atas juga termasuk narkotika. Selanjutnya akan dibacakan oleh Anissa Agustina. Morfin merupakan prototipe dari golongan opioid yang prevalensi penyalahgunaannya tinggi karena morfin banyak digunakan di klinik sebagai standar gold untuk analgesik. Selain itu, morfin memiliki efek euforia, rasa waspada, rasa nyaman, penurunan motilitas saluran cerna,
sedasi, dan perubahan hormon sebagai akibat dari ikatannya dengan reseptor opioid. Cara kerja morfin pada sistem saraf pusat adalah dengan mengikat dan mengaktifasi reseptor opioid yang dapat meningkatkan ambang batas nyeri sehingga dapat mengurangi rasa nyeri pasca operasi. 3. Morfin mempunyai potensi analgetik yang kuat sehingga sampai saat ini morfin sering digunakan saat operasi atau pasca operasi untuk mengurangi rasa nyeri. Selanjutnya Ayu Yunira. Identifikasi morfin. Metode yang diterangkan di bawah ini adalah metode ekstraksi Decker yang dimodifikasi oleh E.P. Obers. Gelas beker, corong pemisah, kertas saring, cawan porselein, tabung reaksi, corong untuk menyaring, mikropipet dengan skala. Selanjutnya Kurnia Afandi. Reagensianya yang pertama ada asam klorida 0,5, yang kedua ada asam sulfat 7%, yang ketiga amonium molibdat 10%, yang keempat amonium vanadat 2%. Selanjutnya Maharani. Prosedur kerja. Yang pertama, masukkan 35 ml urin ke dalam sebuah gelas beker. Dijenuhkan dengan kristal natrium bikarbonat, disaring, ambil filtratnya. Yang kedua, masukkan 25 ml filtrat ke dalam corong pemisah. Ditambahkan larutan etil asetat dengan jumlah volume yang sama. Dikocok kuat-kuat selama 3 menit. Dibiarkan sehingga terbentuk 2 lapisan etil asetatnya. Yang ketiga, ekstraksi diulang sekali lagi. Keempat, saring ekstrak etil asetat dengan kertas saring yang kering untuk menghilangkan sisa-sisa urin yang masih ada. 5. Tambahkan kepada ekstrak 0,2 ml larutan asam klorid 0,5%, diuapkan sampai kering di dalam sebuah cawan porselein. Keenam, larutkan residu dengan 1,5 ml aquades dengan 0,2 ml larutan asam sulfat 7%, tambahkan 0,2 ml larutan amonium molibdat 10%, biarkan selama 20 menit. Yang ketujuh, saring dengan kertas saring basah ke dalam sebuah tabung reaksi. Cuci kertas saring 3 kali setiap kalinya dengan 0,5 ml aquades. Air pencuci biarkan bercampur dengan filtrat. Volume total filtrat ditambah air pencuci jangan lebih dari 3 ml. 8. Tambahkan 0,1 ml atau 2 tetes amonium vanadat 2%. Diaduk. 9. Jika martin ada, maka dalam waktu yang singkat campuran akan menjadi keruh karena terbentuknya granula warna putih molibdat vanadat kompleks. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rafli. Silahkan Rafli. Kasus keracunan morfin. Morfin pertama kali diisolasi antara 1803 dan 1805 oleh Friedrich Turner. Ini umumnya diyakini sebagai isolasi pertama dari bahan aktif dari bahan morfin. Lebih banyak digunakan setelah penemuan jarum suntik hipodermis pada 1853 sampai 1855. Turner awalnya bernama
substansi morfium setelah dewa impian Yunani Morpheus karena memiliki kecenderungan untuk menyebabkan tidur. Sumber utama morfin adalah isolasi dari jerami popi. Dari opium popi, pada 2013 sekitar 523 ton morfin diproduksi. Sekitar 45 ton digunakan langsung untuk rasa sakit, peningkatan 4 kali selama 20 tahun terakhir. Sebagian besar penggunaan untuk tujuan ini adalah di negara maju. Sekitar 70% morfin digunakan untuk membuat opioid lain seperti hidromorfon, oksimorfon, dan heroin. Ini adalah obat jadwal 2 di Amerika Serikat, kelas A di Inggris, dan jadwal 1 di Kanada. Ini ada dalam daftar obat esensial Organisasi Kesehatan Dunia. Obat-obat yang paling efektif dan aman yang dibutuhkan dalam sistem kesehatan. Morfin dijual dengan banyak nama dagang. Selanjutnya oleh Reta. Selanjutnya, kecanduan karena penyalahgunaan morfin. Ini memiliki gejala yang sama seperti keracunan opium. Intoksikasi akut terjadi dengan injeksi massal. Pengobatan termasuk pemberian nororufin, aminopelizole yang merupakan antagonis morfin, dan pernapasan buatan. Keracunan kronis terjadi ketika morfin digunakan sebagai analgesik, misalnya perawatan segera dilarang terutama karena rawat inap. Setelah itu, psikoterapi dilakukan. Baik, cukup sekian pemaparan materi dari kelompok 4. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya. Iya, silahkan kita. Apa saja gejala yang diakibatkan dari keracunan morfin? Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Izin bertanya. Iya, Leni. Apa akibat penggunaan dari morfin? Terima kasih. Ya, terima kasih. Apakah ada yang ingin tanyakan lagi? Izin bertanya, apa saja kegunaan morfin dalam pengobatan? Terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Sudah cukup sepertinya. Oh, cukup. Baik. Izinkan kami berdiskusi terlebih dahulu ya. Ya, silahkan. Izin menjawab untuk pertanyaan Reni. Apa saja kegunaan morfin dalam bidang kesehatan? Morfin adalah obat yang digunakan untuk mengatasi rasa sakit dengan intensitas sedang hingga parah, seperti nyeri pada kanker atau serangan jantung. Bagaimana, Reni? Ya, baik. Terima kasih. Sama-sama. Izin menjawab dari pertanyaan Gita. Apa saja gejala keracunan morfin? Jawabannya yaitu seseorang yang keracunan obat opioid akan mengalami gejala dan tanda klinis seperti pupil mata mengecil, napas melambat, lemas, mual, muntah, perubahan detak jantung, dan menjadi kurang waspada. Bagaimana, Gita? Baik, terima kasih.
izin menjawab pertanyaan dari Leni akibat penggunaan morfin. Pada kasus yang lebih serius, penggunaan morfin dalam jangka panjang bisa menyebabkan perubahan hormon, meliputi dan memicu peningkatan gula darah, gangguan menstruasi, osteoporosis, dan resiko patah tulang, serta resiko infeksi yang lebih tinggi dan disfungsi seksual. Bagaimana, Leni? Iya, cukup. Terima kasih. Cukup sekian tanya jawab dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.